Kemarahannya karena apa ya, bisa jadi karena konten-konten yang lain, tapi di momen itu banyak sekali kemarahan yang tertuju kepada aku gitu, dan aku takut ini ada ancaman nyatanya sama keselamatan aku. Boleh tahu nggak misalnya ancamannya seperti apa? Ancaman bunuh, gue kalau lihat di luar udah ya habis Allah. loh kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan yang mengejutkan dari Kumaila. Kenapa? Karena sebelum Kumaila ini meladeni tantangan dari Kohani Kristianto untuk membuktikan kalau dia hafid, ternyata dia mendapatkan ancaman yang mengancam jiwanya, dan itu diucapkan Kumaila saat ditanya oleh Ade Armando. Saat dia di kontennya Ade Armando, di konten channelnya Cokro CS ya, Kumaila mengatakan dia menghadapi banyak ancaman. Bahkan ini dipertanyakan oleh Ade Armando, kenapa Anda hafiz Al-Quran kok malah orang tidak suka, kok malah orang menjadi marah, ada apa ini? Dan ini memang konsumsi Cokro ini pinter ya, Ade Armando ini menggiring opini seakan-akan gara-gara Kumaila ini ada orang-orang Islam yang ingin mengancam, bahkan ingin ya melenyapkan Kumaila dengan ancaman-ancamannya itu. Dan Ade Armando ini juga menggiring opini bahwasanya Kumaila tidak disukai oleh orang Islam secara keseluruhan karena dia memberontak. Orang yang hafid Al-Quran, orang yang dianggap pinter hafal Al-Quran, ternyata memberontak pakem-pakem tradisi Islam secara tradisional yang dianggapnya kaku ya, tidak sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Dan Kumaila menjelaskan bahwasanya apa yang diutarakan, apa yang diancamkan oleh masyarakat, ada orang-orang yang ingin melenyapkan dirinya, itu berawal dari mungkin dari konten-kontennya dia, yaitu di Forbidden Question. Karena di sana banyak konten-konten dia memang memantik ya kontroversi, membuat kontroversi dengan pendapat-pendapatnya. Di antaranya adalah menghafal Al-Quran tidak ada gunanya, karena Kumaila mengatakan hafal Al-Quran hanya suram, masa depannya akan suram, dan juga susah untuk cari kerja, terutama dalam menghadapi masa depan ya. Ternyata pendapat Kumaila itu banyak sekali yang akhirnya dipakai oleh orang-orang Kristen, diambil dan akhirnya menjadi senjata untuk menyerang Islam. Orang-orang Kristen senang ya, terutama dari orang-orang debater, para misionaris yang ingin menghancurkan Islam ya. Jadi banyak sekali isi konten Kumaila ini akhirnya membuat orang panas, terutama orang-orang Islam ya. Karena dia memberontak, dia lepas hijab, bahkan dia menyerang pendapat-pendapat yang dianggapnya tradisional dan kaku. Dia mengatakan banyak sekali hal-hal yang tabu ditanyakan, tetapi dia ungkap di dalam channel-channelnya. Konten yang bernama Forbidden Question, pertanyaan-pertanyaan yang tersembunyi, yang tabu dipertanyakan. Dan akhirnya dia mendapatkan ancaman. Tapi yang jelas, semoga saja ini tidak ada masalah ya ke depan, dan semoga si Kumaila ini bisa lebih hati-hati lagi lah. Saya harapkan dia lebih hati-hati dalam berbicara, terutama dalam membuat statement. Kenapa? Karena pendapat-pendapat dia yang menyerang Islam, bahkan mempertanyakan Islam secara frontal ini dipakai oleh orang-orang Kristen,
oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, akhirnya menyerang Islam. Ya, semoga dengan ilmunya ini Kumaila bisa mulai memperbaiki lagi lah ucapan-ucapannya, jangan terlalu frontal, jangan terlalu melawan arus. Memang sebagai anak muda, ya itu memang kebebasan dia untuk menyatakan pendapat, tetapi kalau malah membahayakan dirinya dengan ancaman ini, itu kan memang mengkhawatirkan kita semua. Ya, semoga saja tidak terjadi. Saya harap tidak terjadi. Dan semoga aja Neng Kumaila ini sadar bahwasanya apa yang dia katakan ini bisa membuat huru-hara di masyarakat, terutama di kalangan orang Islam, ya. Semoga ke depan bisa lebih baik. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengaku hafal Quran. Kenapa marah? Karena aku tidak sesuai ekspektasi mereka. Mereka ekspeknya apa sih dari kamu itu? Kayaknya harusnya tuh jadi harusnya pakai kerudung. Oh iya. Dan tidak membuat konten-konten yang menggunakan kerangka di luar akidah gitu. Aku kan kalau pendekatannya dalam membuat konten kan kebanyakan pakai skeptisisme ya. Kalau orang yang beriman orang beriman kan sangat menjaga diri dari mempertanyakan karena takut merusak akidah gitu. Maaf, saya koreksi sedikit. Saya orangnya beriman. Saya nggak punya masalah sama sekali. Ada yang kayak gitu. Yeah. Tapi kebanyakan orang nggak kayak gitu. Kebanyakan orang merasa terancam kalau komponen-komponen imannya nih kalau dipertanyakan orang merasa terancam, dan rasa terancam ini manifestasinya macam-macam, bisa marah atau bisa takut. Makanya ada yang bilang aku tuh mengerikan, menakutkan. Ada yang marah-marah ke aku atau bahkan merasa terancamnya merasa ingin membunuh aku. Itu tuh banyak loh Bang. Padahal kan abis itu yang menantang aku, dia bikin rilis di sosmednya bilang ya aku tuh muslim. Dia ngobrol sama aku dan ngobrol sama keluargaku. Siapa nih yang marah? Yang nantangin aku. Oh, yang nantangin aku. Yang tadi yang si Cindo itu? Dia ngumumin ini Kumaila itu muslim, Kumaila itu hafizoh, Kumaila dari keluarga yang terpelajar, ya hal-hal kayak gitu lah. Tapi ada rilis kayak gitu Bang, orang termarah. Wah, kayak orang menganggap aku di tes Quran tidak selancar itu hal yang memalukan buat mereka. Buatku tidak memalukan sebenarnya. Tapi mereka beribu-ribu orang komentar ini menarasikan seolah-olah yang memalukan. Ini komentar di mana sih? Menjelang itu aku dapat banyak banget ancaman aja sih, ancaman karena aku ngaku hafal Quran mungkin. Kamu menghafal Quran dan orang marah. Oh my God. Dan kayak gitu ke aku banyak Bang Ade. Nah udah gitu, jadi aku bilang aku mengkhawatirkan keselamatanku. Jadi ya udah akhirnya minta di tempatnya jangan diumumkan gitu. Ya udah gitu. Tempat ketemu jadi. Tempat ketemunya itu ya, jangan diumumkan gitu. Tapi ya udah ada yang ngetes itu kayak juri MTQ internasional atau semacam itu ya, atau imam Masjid Al Jabar. Emang kayaknya orang yang beliau juga cerita suka ikut MHQ kayaknya ikut MHQ di luar negeri. MHQ itu semacam kompetisi hafal Quran. Aku juga dulu waktu kecil suka ikut. Tapi pas udah dewasa enggak.